Shalom GBI Citra Garden 2. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Citra Garden 2 di ibadah umum yang kedua. Yuk mari kita satukan hati, kita mau sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya yuk mari kita bersyukur. Kita mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat kami ya Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan, kalau sepanjang minggu ini kami boleh melaluinya dengan baik itu semua karena penyertaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Angkat suara kita, angkat penyembahan kita, Terima angkat pujian kasih kita. Tuhan. Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Hati kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Haleluya. Tenang kami dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan di hati. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Ya. Itu kami percaya karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang telah Kau berikan sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan ketika kami berada dekat dengan-Mu Tuhan, ada kuasa dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Kami boleh merasakan kemenangan, kami boleh merasakan pelepasan, ada Amin. kuasa penyembuhan di sana Ya. ya Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Oke, haleluya, puji Tuhan. Siapa yang bisa merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini? Kita bersyukur, kita mau belajar untuk sama-sama setiap hari kita melekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau nyanyi lagu sekolah minggu nih, Yesus pokok dan kitalah caranya. Hey. Kita nyanyikan dengan gaya ya. Nanti ikutin para singer-singer yang ada di sini, oke? Siap. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
pilihan kita bahwa kita akan terus tinggal di dalam nama Tuhan kita Yesus. Amin. Mari bersuka cita pagi hari ini. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turut tebus
menjadi pilihan kami di dalam hidup kami. Meskipun kami banyak mengalami pilihan-pilihan di dalam hidup ini, tapi kami tetap mau ambil hati kami Tuhan. Bahwa pilihan kami, bahwa Engkau Yesus sampai selama-lamanya Bapa. Mari silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nilai yang terus kami pegang Tuhan, bahwa kami hidup sampai saat ini semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan kami, setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, kami akan terus berkata bahwa Engkau tetap Yesus Tuhan. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan Kesempatan baru. Mari nyatakan imanmu, katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Engkau Yesus. Haleluya. harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesusku, ku cinta Kau. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Sekali mari terus berharap kepada Yesus saja.
Karena Engkau kami boleh ada hingga saat ini Bapa. Sekali lagi sambil mengangkat tangan, angkat suaramu, katakan sekali. Selamanya Yesus, amin. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Mu Bapa. Yes. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh
harapan yang tidak pernah mengecewakan hanya di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan kalau Engkau telah memilih kami dan Tuhan Engkau tidak melepaskan kami dari genggaman-Mu. Biarlah menjadi komitmen kami. Kami mau berkata juga dengan kasih karunia Tuhan Yesus untuk selamanya dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, ini pujian kami, doa kami, termasuk juga sebagai komitmen declare kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kami terus berjalan sesuai dengan rancangan-Mu dan kami tetap memiliki Engkau Yesus satu-satunya dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, kami mau dengar pesan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami. Kami membuka hati kami untuk kebenaran-Mu. Tuhan, kami mengizinkan Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada kami. Setiap kata kalimat yang kami dengar. Supaya Tuhan kami dapat menangkap dan mengerti. Serta kami Tuhan menikmati firman ini menjadi bagian dalam hidup ini Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi dan di dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima benar berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan. Tema bulan ini adalah tinggal dalam Kristus. Dan saya mengambil judul tinggal tetap di dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yang tadi di awal sudah dinyanyikan Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalam Dia. Ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, oke. Saudara, kalau saudara perhatikan tadi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Berkali-kali disampaikan tentang tinggal. Saya catat ada kata tinggal ini ada 7 kali kata tinggal. Saudara perhatikan di depan yang warnanya berbeda itu. Ada 7. Saudara hitung, kalau nggak percaya hitung sendiri. Ya, kalau nggak percaya juga baca lagi, diteliti lagi. Ya. Saya berharap saudara nggak percaya. Maksudnya supaya baca firman gitu ya. Haleluya. Jadi orang Yahudi mempercayai bahwa percaya dengan angka. Ya, angka 3, angka 7, angka 40 gitu ya. Nah angka 7 itu berbicara angka sempurna. Jadi jelas bahwa kalau kita alegoriskan angka 7 ini sampai 7 kali tinggal berarti benar-benar Yesus merindukan bahwa kita itu betul-betul untuk tinggal bersama dengan Dia. Dia bersama dengan kita, kita bersama dengan Dia. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam. Kata yang dipakai adalah diam. Nah, itu hampir mirip tapi walaupun berbeda. Ada 2 kata ini berbeda tapi intinya bahwa tinggal di dalam hidup. Kalau Yesus tinggal dalam daging, Yesus tinggal di antara kita saudara. Jadi kata tinggal ini ada 7.
7 kata. Artinya apa saudara? Tinggal itu bukan seperti ini. Liburan kemarin saudara waktu pergi, ya misalnya ditanya, pergi kemana Pak? Pergi ke rumah anak, rumahnya ada di mana? Surabaya. Berapa lama tinggal di sana? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah saudara kita paling gitu. Atau paling lama tinggal di rumah anak ya berapa lama? Ya disuruh lama-lama lah di sini. Aku udah setahun loh tinggal di sini. Tapi kata tinggal ini tidak mengenal namanya tahapan waktu. Tinggal yang dimaksudkan adalah tinggal terus menerus. Itu yang dimaksudkan. Jadi saudara kata tinggal di sini saudara artinya terus menerus. Bertahan pada keadaan apapun. Bertahan dalam kondisi waktu dan tidak berubah. Itu yang disebut dengan tinggal. Sama halnya ketika kita percaya Yesus, kita adalah ciptaan baru. Yang dimaksudkan baru itu waktu percaya Yesus baru, sekarang baru, besok baru dan seterusnya baru. Saya punya baju yang di dalam ini, waktu saya pergi ke Tarakan, saudara saya pakai baju semua seragam CMN. Terus hari Minggu katanya ada perjamuan, saya suruh pimpin perjamuan di gereja itu. Wah aku nggak bawa apa namanya jas, nggak bawa baju putih. Gereja itu masih percaya kalau perjamuan itu harus pakai baju putih, ya. Jadi bukan hanya nanti pakai baju putih ya. Ya. Kita nanti pakai baju putih. Di surga nanti pakai baju putih. Atas kepala mahkota emas. Bukan. Tapi gereja itu setiap ada acara khusus harus pakai baju putih. Bajunya putih, sepatunya putih, celananya putih. Kalau perlu rambutnya dicat putih. Ya. Jadi saudara, nah waktu saya beli ini baru. Waktu itu baru tapi sekarang gak baru lagi. Kalau Bro Tejo beli baju putih baru dibandingkan, baruan punya dia. Tapi kata baru dalam kita di dalam Kristus ciptaan baru itu kita percaya Yesus, roh kita baru, besok baru, seterusnya baru. Itu yang dimaksudkan. Nah konteksnya juga ketika kita tinggal dalam Kristus. Bukan sekarang tinggal besok keluar. Sekarang tinggal besok keluar. Atau Yesus juga begitu. Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus itu datang dan pergi sesuka hati. Oh sekarang kita lagi perkenanan Tuhan, Roh Kudus ada di saya. Dan ketika saya berbuat dosa Roh Kudus pergi. Bukan. Kayak burung merpati aja. Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah Tuhan mau kita itu saudara tinggal di dalam Dia itu terus menerus. Diumpamakan seperti pohon anggur, kita itu carang-carangnya. Ya, kita itu carang-carangnya. Nah contohnya kayak begini, tinggal dalam Kristus. Boleh Bro Tejo bisa bawa sini. Nah ini dia. Ini tinggal dalam Kristus itu contohnya kayak begini. Ya. Oke. Jadi ini gambarannya Kristus. Nah kita tinggal itu bukan Yesus ada di dalam. Kadang kita kan nanya ya. Logika kita nggak mampu untuk menjelaskan itu. Tapi gambaran gini. Kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita. Gambarannya kalau ini kita gitu ya. Bilang sebelahnya, itu bukan kita. Dan Kristus ini, kita itu tinggal di sini. Itu yang disebutkan dengan tinggal di dalam Kristus. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Itu untuk gambaran sederhana. Ya, seperti ini. Ini artinya kita tinggal. Nah saudara, apa yang akan terjadi ketika kita itu tinggal di dalam Kristus? Itu luar biasa sekali. Ya, makanya saudara ada lagu-lagu yang diciptakan bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus. Ya kan, ada lagu yang mengatakan begini. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus.
ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Itu artinya ketika kita itu tinggal di dalam Kristus. Kita itu tenggelam. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nanti saya nyanyi terus ya. Saya bisa saingan sama Daniel nanti ya. Cukup sampai di situ. Itu artinya saudara tinggal dalam Kristus. Nah, ciri-ciri orang yang tinggal dalam Kristus itu apa? Ada ciri-cirinya. Orang yang tinggal dalam Kristus. Boleh dibuka ciri-ciri orang yang tinggal dalam Kristus. Yang pertama, ya, tadi kalau pokok anggur kemudian ada rantingnya, tinggal di dalam pokoknya. Itu kata yang dipakai bukan nempel, bukan melekat, tapi tinggal ya. Beda. Nempel itu kan cuma nempel. Tapi tinggal itu ada terlibat di dalamnya. Ya, terlibat di dalamnya. Nah, ciri-ciri orang yang tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah. Ciri orang yang tinggal dalam Kristus adalah orang itu akan menghasilkan buah. Ciri yang pertama. Ciri yang pertama. Saudara, boleh dikeluarkan? Ciri yang pertama. Itu punya namanya kemiripan. Saudara suami istri tinggal bareng. Kalau nggak makin mirip pasti konfliknya pasti makin besar. Ya kan? Tapi kalau makin mirip. Kenapa saudara? Suami istri itu yang tinggal bareng saudara ada kemiripan. Karena Robert Jansong mengatakan seorang psikolog sosial di University Michigan, Amerika. Dia membuat riset dilansir bahwa pernikahan yang lebih dari 25 tahun dari hasil studi menunjukkan suami istri yang awalnya sama sekali tidak memiliki kesamaan wajah menjadi sangat mirip setelah 25 tahun. Itu hasil survei. Fakta ini katanya keren banget katanya begitu. Nah saudara Robert menyebutkan bahwa semakin bertambah usia semakin mirip pasangan suami istri. Tapi kalau makin beda bisa jadi konflik terus tidak pernah selesai. Coba pasangan suami istri konflik tidak pernah selesai apa enggak? Ngeri ya. Coba suami istri saling lihat wajahnya. Nanti pulang bercermin berdua nih. Kita mirip gak ya gitu ya. Coba. Itu dari sisi wajah saudara ya. Jadi ini penting sekali. Kenapa saudara? Robert membuat sebuah penelitian bahwa kenapa terjadi kemiripan pria dan wanita ketika menikah setelah 25 tahun. Karena yang pertama biasanya berbagi sistem kekebalan tubuh di dalam kehidupan keluarga itu, suami istri itu, ya berbagi kekebalan tubuh, ya. Cuman yang sangat mengerikan kalau misalnya istrinya sakit-sakitan terus, suaminya sehat bugar, jangan-jangan istrinya makan dalam gitu, saudara ya. Ngeri ya seperti itu. Makanya perlu saudara ini untuk pasangan suami istri. Jadi sebenarnya makin lama makin mirip. Ya. Kemudian satu sama lain saling meniru saudara. Saling meniru. Ya. Ini contoh agak jorok. Ya. Kalau dulu waktu pacaran gitu, maaf ya, mau buang angin itu ditahan-tahan gitu saudara ya. Mau buang angin ditahan-tahan. Tapi kalau sudah menikah itu saudara main brut gitu ya. Saudara tahu nggak? Awalnya mungkin istrinya bilang, wah jorok. Dulu waktu menikah aja
Jaim banget, sekarang berat perut. Seminggu 2 minggu kemudian istrinya juga sambil jalan perut. Sama. Mirip saudara. Mirip. Ini penelitian, ini saya dapat penelitian itu dari Robert saudara. Nah kemudian bicara tentang karakter diri yang tidak jauh berbeda. Ya, tahun 2006 ya seorang ilmuwan dari Universitas Liverpool saudara juga melakukan studi. Ini dibandingkan oleh Robert tadi saudara. Ternyata saudara dari hal karakter juga makin lama juga makin menyerupai. Itu survei dari pasangan suami istri. Memilih pasangan dari lingkungan mungkin gak serupa, tapi juga makin lama makin budaya makin ngikuti saudara. Apalagi ketika di gereja dikatakan bahwa masing-masing keluarga punya budaya sendiri. Akhirnya suruh membentuk keluarga yang baru, yaitu budaya yang baru. Itu apalagi firman Tuhan tekankan begitu. Itu lebih lagi saudara. Jadi itu adalah hasil penelitian. Kemudian terbiasa mengamati bayangannya sendiri. Ya, saya percaya setiap kita pasti sering ngamati bayangannya sendiri. Khususnya ibu-ibu, kalau mau berangkat ke gereja saja, tadi itu pasti bangun jam 4, jam 5, pasti dandan dulu ya. Apalagi kalau mau kondangan itu ya, besok mau kondangan sekarang udah dandan mungkin berlebihan. Ya kayak begitu. Jadi kan ngamatin, istilahnya gitu. Kemudian secara nggak langsung pasti akan begini, pasanganku, kok makin katanya Pak Markus sama Ibu Agustina itu kayak mangga dibelah dua. Aduh, mangga belah dua. Pinang bukan mangga. Ya kan. Bagaimana mau pinang dibelah dua, ya kan. Dia Prilangit, saya Pribumi, mana ketemu gitu ya. Kalau sama-sama Prilangit atau Pribumi gitu mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi itulah yang namanya sebuah pasangan saudara. Nah kemudian dibangun juga kenapa makin mirip, karena semakin hari makin rasa cinta yang besar, ini yang paling utama. Cintanya makin besar. Ya. Tapi kalau misalnya baru nikah 1 tahun 2 tahun ngomongnya, kenapa kamu ribut terus, kenapa kamu tinggalin pasanganmu, aku udah gak cinta lagi. Kenapa gak cinta lagi? Nyanyi saudara, cintaku terbagi 2. Wah ngeri saudara ya kan. Jadi gak seperti itu. Tapi saudara ketika pasangan suami itu ketika sama-sama terus makin mirip. Sama-sama makin mirip. Nah ini ilustrasinya lagi. Nih ya. Boleh? Itu yang itunya gak usah dicelupin. Yang satunya yang itunya nah ini dia. Oke. Nah gambaran Kristus adalah warna ya, warna. Kita itu masih polos atau sudah berdosa. Tapi ketika kita tinggal dalam Kristus makin mirip ini, makin mirip. Ya, kalau tadi ini kan, ini tadi kan putih. Nah sekarang ini sajalah ini putih. Tinggal di dalam Kristus. Terus menerus tinggal. Kuasa, kasih, kebenaran, semua maunya yang ada dalam Kristus. Akhirnya juga ada pada kita. Karakter Kristus juga ada pada kita. Makanya makin lama makin mirip. Gereja mula-mula di Antioquia dikatakan untuk pertama kali orang percaya itu disebut Christian. Artinya pengikut Kristus. Orang yang makin hari makin ikut Yesus, makin mirip dengan Tuhan Yesus. Coba lihat sebelahnya, kamu mirip Tuhan atau kamu mirip Tuhan atau? Oke, terima kasih. Kita mirip Tuhan atau mirip siapa ya? Seharusnya mirip Tuhan. Makanya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sebelum itu, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Artinya apa? Allah tidak bisa dilihat. Allah pengen supaya Allah itu dilihat lewat Adam dan Hawa.
Namun Adam dan Hawa gagal. Adam pertama gagal. Makanya diutus Adam kedua yaitu Yesus Kristus. Lihat Yesus, lihat Allah. Dan Yesus sekarang ada di dalam hidup kita. Saudara, orang lain lihat saudara sama dengan lihat Allah. Enggak ada yang amin karena memang pergumulan yang berat buat kita sekalian. Betul ya? Itu persoalan. Bilang sebelahnya, makanya tinggal dalam Kristus. Supaya mirip, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri tinggal dalam Kristus yang kedua. Oke? Ini yang pertama. Yang kedua, tuh kan fotonya mirip, di kaca mirip ya saudara ya. Yang kedua, melahirkan generasi. Suami istri yang terus menerus intim akan melahirkan generasi. Kecuali yang memang mandul. Tapi secara umum suami istri akan melahirkan generasi. Itu ketika kita itu tinggal. Ya. Makanya penting sekali. Tinggal dalam Kristus. Ciri yang kedua adalah melahirkan generasi. Tuhan Yesus kasih contoh. Tuhan Yesus bilang apa? Aku dan Bapa satu. Aku mengerjakan apa yang Bapa utus kepadaku. Yesus melahirkan generasi. Yesus melahirkan setelah Yohanes dan Andreas kiriman dari murid Yohanes Pembaptis datang kepada dia. Maka Yesus juga pergi ketemu Filipus. Ya. Filipus ikut aku. Ketemu Matius pemungut cukai. Yesus bukan hanya ngomong doang. Tapi Yesus juga melahirkan generasi. Andreas akhirnya ketemu saudaranya Simon. Dan Simon yang disebut Petrus dibawa kepada Yesus. Dibawa kepada Yesus. Simon engkau tidak lagi disebut Simon tetapi Petrus Kefas. Yaitu kau disebut Petrus karena di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Terus setelah itu Filipus bawa Natanael. Jadi itu melahirkan generasi. Orang yang intim dengan Tuhan melahirkan generasi. Terus contoh sederhananya apa sih Pak? Contoh sederhananya kita itu melahirkan generasi saudara. Kalau Yesus melahirkan namanya Filipus, melahirkan Matius. Dan sampai 12 murid melahirkan 70 murid. 7 murid melahirkan 120 murid. 120 murid melahirkan 500 murid dan seterusnya. Apa kita? Kalau kita intim dengan Tuhan, kita itu tinggal dalam Kristus. Kalau suami istri aja melahirkan anak-anak. Gembala melahirkan gembala. Domba, saya termasuk domba, melahirkan domba. Bilang sebelahnya, pemimpin kelompok sel melahirkan pemimpin kelompok sel. Halo PKS? Gak ada PKS di sini ya? Pemimpin kelompok sel melahirkan kelompok sel. Setuju apa enggak? Gak setuju. Apalagi saudara, pemusik. Musik. Angkat lagu. Jangan. Melahirkan pemusik. Jangan dia one man show sendirian. Dikuasai semua. Yang lain gak boleh. Kayak ikan yang galak itu kalau misalnya ada yang datang langsung disamber. Pemusik melahirkan pemusik. Tapi bersyukur dia melahirkan beberapa orang. Saya bilang, bro, di sini jangan jadi player aja. Tapi jadi trainer. Dia lakukan. WL melahirkan WL. Ya kan? Saya lihat ada di sebuah organisasi saudara. Dari tahun ke tahun, dari sejak saya masih culun gitu sampai satu titik. Itu kalau misalnya di acara itu terus yang nyampein saudara. Apa nggak ada generasi lain itu loh. Bertahun-tahun sampai naik ke mimbar aja sudah kayaknya sudah itu. Tapi itu terus kenapa? Tidak melahirkan generasi.
Seorang pemain musik melahirkan pemain musik. WL melahirkan WL. Pemimpin kelompok sel berhasil melahirkan pemimpin kelompok sel. 10 kesalahan besar seorang pemimpin, saudara, yang ditulis oleh Hensel. Salah satunya adalah sukses tanpa pengganti. Wah, bukan sukses lagi itu. Jadi saudara, kalau saudara merasa saudara tinggal dalam Kristus, saudara melahirkan pemimpin. Bilang, saya mau melahirkan pemimpin. Yang ketiga. Ciri tinggal dalam Kristus adalah melayani. Melayani adalah sebuah kehormatan. Sama-sama melayani sebuah kehormatan. Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dalam melayani saudara pasti ada banyak hal. Ya, Yesus berkata, aku datang dan berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Bapa yang mengutus aku. Yesus itu datang karena diutus oleh Bapa di surga. Dan bahkan saudara, dia melayani, dia sampai berkata, pelayanan, pekerjaan, apapun seperti Yesus bilang. Ketika Yesus lapar bilang sama murid-muridnya, kamu ke kota sebentar ya, cari cari gado-gado lah atau nasi padang ya. Tuhan Yesus mau ngapain? Aku mau duduk di sini, capek lah itu keliling-keliling dari Israel Selatan sampai ke utara, jadi lewat kota Samaria, mampir dulu lah. Ini ada sumur, aku mau taruh kakiku di air supaya enak lah, supaya seger. Tapi nggak ada garam, nggak apa-apa. Ya, itu bahasa saya ya, saya imajiner ya. Ya, murid-murid Yesus pergi beli makanan. Setelah dapat makanan balik lagi, terus bilang ini, Tuhan Yesus yuk makan, ini waktunya makan. Tuhan Yesus jawabannya sederhana. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Pelayanan, melayani keluarga, melayani di pekerjaan, saudara itu. Seperti Yesus bilang itu adalah makanan, melakukan pekerjaan Bapa. Makanya saudara, Kolose bilang melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Kalau saudara melayani, saudara itu untuk Tuhan, itu luar biasa. Walaupun nggak dihargai nggak apa-apa. Saudara mungkin juga nggak diapresiasi nggak apa-apa. Karena memang kita tulus. Kita melayani dengan tulus. Itu adalah orang yang cirinya dia tinggal di dalam Kristus. Kenapa? Dia udah dapat banyak kok dalam hidup ini. Sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan saja kita melayani. Melayani pasangan, melayani orang lain, melayani banyak orang, melayani pelanggan di sebuah pekerjaan, saudara, di tempat kerja saudara. Kalau itu saudara lakukan, maka Alkitab berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 24 bahwa sumber berkat dan yang akan membalas memberkati itu adalah Tuhan sendiri. Saudara mungkin gak dapat balasan, tapi Tuhan yang akan memberkati saudara. Jadi 3 hal ini ciri dari kita tinggal di dalam Kristus. Nah, balik lagi ke atas. Apa sih yang dimaksudkan tinggal dalam Kristus? Ya, yang pertama, kalau saudara ingin memiliki buah-buah tadi itu, ciri-ciri tadi itu, punya kemiripan dengan Kristus, multiplikasi, melahirkan generasi, dan kemudian melayani dalam segala aspek hidup kita. Yaitu dengan tulus, tidak ada agenda tersembunyi. Saudara melayani ya cukup melayani. Saudara, dan apa yang terjadi? Saudara akan menghasilkan buah-buah kayak begitu. Maka saudara perlu bagaimana caranya saya supaya saya bisa lakukan kayak begitu. Yang pertama yang dimaksudkan tinggal dalam Kristus adalah tinggal dalam firman-Nya. Saudara perlu tinggal dalam firman-Nya. Tinggal dalam firman-Nya. Yang pertama adalah tinggal dalam firman-Nya. Dalam kitab Mazmur katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pak, itu sudah sering dikutbahin Pak. Saya dengar pendeta setiap di mimbar ngomong begitu Pak. Betul. Pertanyaannya, kita praktek gak sih? Kalau itu terus didengungkan berarti ada something. Something buat saya, something buat kita.
Ada sesuatu. Kita perlu tinggal dalam firman-Nya. Saudara, dahsyat loh ketika kita tinggal dalam firman. Pertanyaan saya adalah, sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Sudah selesai membaca Kejadian sampai Wahyu? Sudah berapa kali saudara baca Kejadian sampai Wahyu? Oh Pak, saya tiap tahun. Good. Bagus. Tapi mungkin ada yang enggak begitu. Bacalah. Bacalah. Baca saja, baca saja. Jadi ada langkah-langkahnya. Coba dikeluarkan langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk kita mulai tinggal di dalam firman-Nya. Yang pertama, baca saja. Kejadian sampai Wahyu, baca. Baca aja. Diulang-ulang baca. Mungkin sekali. 2 kali baca. Ya ini. Coba dikeluarin. Pertama dulu. Nah dikasih warna kuning saja biar kelihatan ya. Ya oke. Membaca Kejadian sampai Wahyu. Di tahun pertama diulang. Beberapa kali terus diulang-ulang. Diulang-ulang. Saudara tahu nggak? Kadang kita kalah loh. Dengan orang yang gak percaya Yesus. Kakak saya, ya waktu kami sama-sama di kampung, kakak saya nomor 4 udah percaya Yesus. Tapi saya bukan berarti sedang menghakimi atau apa. Tapi saya meragukan apakah dia sudah lebih dulu baca Kejadian sampai Wahyu, saya gak tahu. Tetapi kakak saya yang nomor 4, yang nomor 3 saudara, itu dari Muslim. Dan ketika kami taruh Alkitab di atas meja, dalam waktu 3 bulan dia selesai baca. Dia bilang, aku udah selesai baca. Terus mau apa kalau udah selesai? Dia masih guru ngaji saudara. Bilang, aku udah selesai baca. Terus kalau udah selesai baca mau apa? Aku mau ikut ke gereja. Aku mau ikut ke gereja. Alkitab itu yang membuat kakak saya dan jadi pendeta sampai hari ini. Tahun 74 percaya Yesus, tahun 77 dia menyerahkan diri jadi pendeta. Saya juga gak habis pikir. Saya juga gak tahu kok jadi pendeta juga ya. Gitu. Karena apa? Baca Alkitab. Coba jangan liatin saya, lihat sebelah. Lirik sebelahnya. Jangan curiga. Gini, kamu udah baca pasti. Bilang kamu sudah baca. Kejadian sampai Wahyu. Berulang-ulang. Tolong ini. Kalau saudara mau ini. Nah, saya lihat di satu tayangan saudara. Dia diisukan bahwa dia percaya Yesus karena suaminya seorang artis. Kalau begitu ya, kurang lebihnya begitu ya. Suaminya seorang artis. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya dia sudah berkecukupan. Saya sebut aja kalau itu ya. Dia seorang pramugari. Nggak usah ya, nggak usah. Dia bilang udah cukup. Dari keluarganya cukup. Tapi setiap pulang nggak ngapain ya. Dia kos dengan temannya yang salah satunya adalah Kristen. Dia taruh di rak buku itu, salah satunya adalah Alkitab. Dan mata dia tertuju ke sana. Dan kemudian dia ambil. Setiap ada kesempatan dia baca. Dia bilang, saya baca. Dan ternyata dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 1745. Ya Soekarno-Hatta bukan. Selama 3 bulan itu selesai dia baca. Dan setelah selesai dia penasaran. Temennya itu punya lagu-lagu rohani. Dia bilang aku pinjem dong. Dipinjem, didengerin. Disitulah dia percaya Yesus. Jujur kita kalah kadang. Orang yang gak percaya Yesus udah bahasa mereka itu namanya katam. Sudah katam. Katam itu tamat baca Kejadian sampai Wahyu. Ayo saudara, kita mulai membaca. Saudara membaca dan membaca Kejadian sampai Wahyu. Baca saja, baca. Selesai ulang lagi, baca. Ulang lagi. Nggak ngerti baca aja. Kalau nggak ngerti minta Roh Kudus memberi pengertian. Pasti bisa. Waktu saya ambil komitmen juga. Saya 5 bulan baru selesai. Kejadian sampai Wahyu. Bulan Mei baru selesai. Dan ternyata ketika saya baca ulang. Ada banyak hal yang muncul lagi di situ. Banyak sekali. Tuhan kasih pengertian-pengertian yang luar biasa.
pentingnya saudara kita membaca dan membaca dan membaca. Langkah berikutnya setelah dibaca, diapain? Coba, udah baca, direnungkan. Merenungkan maksudnya apa? Bacalah satu kisah. Mulai ambil satu kisah. Ini saudara yang tadi saya cerita itu 3 bulan baca itu. Dia mulai baca kisah. Dia ingat loh saudara. Masih belum Kristen. Dia ingat kisah tentang Yusuf. Dalam kitab Kejadian. Dia ceritakan kembali. Luar biasa ya tentang Yusuf ya. Kok aku tertarik banget ya. Di Alkitab ternyata. Di kitabnya orang Kristen tuh ternyata ada sesuatu yang menarik. Jadi bacalah saudara satu kisah atau satu cerita. Atau di Alkitab sudah di blok-blok tentang perikop. Saudara terus kemudian saudara kalau bisa ketika membaca itu saudara ikut masuk ke dalam cerita itu. Seolah-olah saudara terlibat di dalamnya. Saudara akan ngalami Tuhan. Pasti saudara akan ngalami. Ya. Oh saudara ini ceritanya begini ya. Saya waktu baca tentang Sakyus. Sakyus orang pendek saya ngebayangin. Sakyus itu sependek apa ya? Itu 2000 tahun lebih yang lalu dia lahir, saya lahirnya tahun sekarang. Kayak apa ya? Bayangan saya. Oh itu kayak Ucok Baba. Tahu Ucok Baba? Misalnya gitu. Oh ini kayak kadang suka canda teman dekat saya ya. Saya punya teman dekat. Ya, dia lebih pendek dari saya gitu. Ini saya kenalin teman saya. Namanya Sakyus. Dia gak akan sakit hati karena teman dekat. Jadi saya ngebayangin ya. Tapi gak tahu apakah pendeknya orang Timur Tengah zaman itu juga sependek saya. Saya gak pendek. Saya kurang tinggi aja gitu saudara ya. Nah jadi mengimajinasikan. Diimajinasi. Terlibat di situ. Oh dahsyat sekali. Coba saudara. Ambil waktu, memang harus ambil waktu. Ya. Ambil satu perikop. Saudara sedang terlibat di dalamnya. Direnungkan. Waduh ceritanya asik banget ya. Saudara sebenarnya ketika saudara baca itu saudara nggak perlu lagi apa namanya ya. Contoh sederhananya. Misalnya di komsel-komsel diapain. Saudara bisa cerita kok. Karena saudara baca. Alkitab itu nggak salah. Saudara cerita apa di Alkitab. Saudara bukan aktivis juga. Saudara bisa cerita sama orang lain kok. Cerita tentang Alkitab. Kalau saudara baca. Gampang, sederhana. Langkah berikutnya apa? Ini penting saudara perlu lakukan. Saudara nanti screenshot, saudara perlu praktekkan ini. Dalam hidup saudara. Setelah direnungkan apa yang saudara perlu lakukan? Diterapkan. Setelah baca apa ya berkatnya buat saya ya? Ini berkatnya apa ya? Apa berupa dorongan, teguran, dan sebagainya, dan sebagainya. Ingat loh saudara. Satu saat ketika ibu itu bilang begini. Pak gini. Sempat juga saya bilang, saya nggak anggap lah. Saya nggak ngomong, saya nggak anggap nggak. Soalnya saya cuma diem aja. Artinya saya nggak anggap apa yang dia omong. Apa yang dia omong saya nggak anggap. Dia ngomong lagi, Pak gini nih, saya tinggal pergi. Terus kemudian ketika saya baca firman. Kok itu ayat itu kok mirip dengan apa yang dia sarankan. Ini firman kok sama ya. Tapi dasar... Ya bukan dablek ya, agak beling gitu loh saya. Agak gak taat gitu loh. Satu saat ketemu temen, ngobrol bla bla bla. Dia cerita itu tanpa ada titik komanya, ngomong brit. Ternyata dia kok ngomongnya begini ya. Ternyata dia ngomongin saya itu. Tapi dia gak tahu. Jadi saudara ayat ini akan menolong kita. Iya ya. Kemarin istri ngingetin. Orang ngingetin ayat ini juga ngomong. Masa aku harus ndablek terus begini ya? Masa aku harus ndablek? Harus auban begini terus? Tuhan terima kasih. Ini ayat buat saya. Untuk ngubah hidup saya. Renungin gitu saudara. Jangan sambil lalu. Yang berikutnya. Habis diterapkan. Apa lagi? Diulang-ulang. Ya benar ini ayat. Firman ini buat saya. Bisa dinyanyikan. Bisa juga diperkatakan, dideklarasikan. Bisa juga saudara
dipribadikan. Saudara contoh sederhana saja. Kalau saudara misalnya ini yang sering itu ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah, ada kata sudah. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kata kamu saya ganti dengan diri saya ketika saya sakit. Yang beberapa minggu lalu saya tentang ayat Matius pasal 17 ayat 20 itu. Saya pribadikan. Iman sebesar biji sesawi, saya bilang gitu kan. Iman sebesar sesawi dapat memindahkan gunung tercampak lah ke laut tercampak. Itu kan gunung di sana. Saya punya apa? Ternyata saya punya penyakit, yaitu yang namanya batu ginjal. Ya saya berkatakan, dalam nama Yesus iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan bukan gunung terlalu besar, batu ginjal. Keluar ke laut terlalu jauh, kita pergi ke pantai Dakabuk terlalu jauh. Mendingan kita ke toilet, ke jamban, dalam nama Yesus selesai. Diperkatakan. Itu kalau sakit penyakit. Kalau tentang karakter yang terakhir. Tentang karakter yang terakhir. Dipraktekan. Dipraktekan tuh kalau mau ketemu. Saya ingat khotbahnya Pak Yusuf Roni itu tahun 80-an. Dia berdoa sama Tuhan, saya terkenal sebagai orang yang temperamental. Gampang marah, tidak sabar, dan gampang tersinggung. Satu hari dia ambil waktu, ini cerita dia ya, untuk doa puasa. Doa puasa, betul saudara. Waktu doa puasa di kamar itu sabar sekali saudara. Mau jalan aja lemes sekali saudara, saking sabarnya. Setelah selesai, nggak tahu berapa lama ya dia puasa, saya lupa. Ya selesai puasa dia buka, Tuhan terima kasih Engkau telah memberikan aku kesabaran. Engkau memberikan aku karakter yang tidak gampang marah. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan aku Tuhan untuk tidak tersinggung. Tuhan terima kasih. Dan dia harus pergi ke gereja bawa mobil. Waktu dia keluar, saudara, di belokan itu ternyata dari depan ada motor dan nyerempet mobilnya. Disitulah dia marah. Dan waktu dia marah, dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku sudah puasa. Kenapa aku gak sabar, aku tetap marah. Emang dengan puasa gitu saudara bisa sabar? Bisa waktu puasa. Apalagi sudah 3 hari 3 malam gak makan saudara. Saudara gak bisa buat apa-apa. Istri atau suamimu buka pintu. Itu saudara gak bisa apa-apa. Jadi kesabaran, karakter semuanya ini perlu yang namanya dipraktekkan, dilatih. Ketemu dengan orang justru disitulah firman Allah jadi pedang roh. Bukan untuk medangin orang, tetapi pedang roh artinya saudara perlu berkata, Tuhan terima kasih. Nah, saya tadi pagi cerita, ini beberapa tahun lalu saya cerita. Ada orang yang laporin ke saya begini. Pak Markus, ada yang bilang, Pak Markus itu diktator. Langsung rambut saya berdiri satu begitu. Dan saya marah, tapi saya tahan. Setelah itu saya ingat firman ini. Terus saya tanyakan, siapa yang ngomong? Yang ngomong si A. Kalau sudah begitu itu, lihat wajahnya si A itu saudara kayaknya sudah, bagaimana itu. Tapi saya praktekin itu, saya mempribadikan firman. Saya dapat ayat itu ketika saya tinggal tetap dalam Kristus. Lewat saya datang sama Tuhan. Ya, ayat firman itu berbicara begini, tetapi akhirnya pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang sedap didengar, pikirkanlah yang patut dipuji dan sebagainya dan sebagainya. Dan ayat yang ke-9 dari Filipi pasal 4 ayat 8 yang 9. Dan dari semuanya itu lakukanlah. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya pasti akan ketemu orang itu. Dan ketika saya ketemu orang itu, pedang rohnya muncul. Katakan dan pandang dia hal yang baik. Bukan ketemu di sini, gua pedang pakai firman, enggak. Teman saya kemarin ngobrol-ngobrol. Dia bilang, Pak Markus, saya ini dari dunia sekuler.
Saya sudah melanglang buana di dunia politik. Saya pernah dipanggil di Polda karena diadukan. Saya orangnya vokal. Saya dipanggil sana langsung pistol di kepala saya. Kalau kamu banyak ngomong, saya tembak kamu. Kamu banyak ngomong, kamu diem ya. Kamu diem. Itu pistol di kepala saya. Saya bilang, sekarang Pak gimana? Banyak orang Kristen, sekarang pistolnya firman Tuhan untuk nembakin orang lain. Pedang roh bukan untuk nembak orang lain, tapi untuk diri sendiri. Saya pikirkan yang baik. Tuhan terima kasih, dia ngomong gitu, dia baik sama saya. Dia orang baik. Saya ucapkan dia baik, dia baik. Dia tidak negatif, dia tidak negatif, dia tidak negatif. Jadi respon akan menentukan hasil. Kalau saudara situasi itu salah, situasi itu buruk. Kalau respon saudara benar, hasilnya pasti benar. Tapi kalau saudara situasi bagus begitu rupa, orang-orang bermaksud baik sama saudara, tapi responmu negatif, maka hasilnya juga akan jelek. Tergantung dari respon kita. Nah, respon kita itu didasari oleh bagaimana kita tinggal dalam firman. Firman yang menjadi dasar dalam hidup kita. Kalau tidak ada firman tinggal dalam hidup kita, kita itu hanya sekedar berpikir positif, bukan itu aja. Tapi yang jelas ada dasar firman. Itu yang pertama, yang kedua. Apa yang dimaksudkan tinggal dalam Kristus? Tinggal dalam persekutuan dengan anggota tubuh Kristus. Mazmur pasal 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Amsal 27 ayat yang ke-7. Dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ada dua hal mau saya sampaikan. Yang pertama, kita punya komunitas yang baik. Komunitas yang membangun. Komunitas yang menolong kita. Saya bersyukur saya ada dalam sebuah komunitas yang memberikan motivasi kepada saya. Saya ini bukan seorang orator yang baik, tapi teman saya selalu mendorong saya. Saya bukan seorang orator yang baik. Kemudian saya punya banyak karakter kelemahan, yaitu gambar diri yang rusak. Saudara minder kuper, tidur ngiler, ya saudara mungker, ya itu pokoknya semua ada pada saya. Tapi saya punya komunitas juga yang baik. Selain memang keluarga yang paling utama. Tapi di luar saya punya komunitas. Tapi yang kedua yang saya mau sampaikan. Komunitas ini yang membuat kita semakin hari semakin kita merasakan tinggal dalam Kristus itu adalah besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Saudara, kalau saudara gampang sekali ya nggak cocok pergi, nggak cocok pergi, susah saudara. Ya, kemarin selesai sidang majelis daerah yang terakhir di DKI Jakarta. Dan salah satu dari hambanya nanti jangan saya ngucapin, nanti diucapin lewat multimedia saja. Ya, dan saya sama teman-teman digadang-gadang untuk menjadi salah satu yang nantinya katakanlah jadi anggota DPR MPR begitu loh. Ternyata saudara, menurut ini saya dieliminir. Dan yang tanda tangan eliminir itu adalah ketua umum. Waktu ngobrol dengan teman di sana, ini gimana, wah segala macam, ini Pak Markus kan begini. Saya bilang udahlah nggak usah. Pak Markus ini ada teman udah mau keluar dari GBI, mau keluar. Oh ya memang saya tahu, saya suka ngopi sama dia, saya teman is teman. Tapi masalah keluar, nggak keluar itu pribadi saya. Pak Markus ikut nggak? Oh saya juga digadang-gadang untuk jadi satu departemen apa gitu ya. Di bidang pelatihan-pelatihan, ya memang bidang saya di bidang keluarga dan sebagainya. Saya bilang saya enggak. Ketua saya yang tanda tangan salah satunya nama saya dicoret. Tapi saya tetap pilih dia. Saya bilang, saya tetap pilih dia. Yang kedua, saya enggak keluar dari GBI. Saya enggak keluar.
Saya tidur di GBI, makan di GBI, saya tumbuh di GBI. Saya bilang, saya nggak keluar. Tapi teman-teman mau silahkan. Jadi saudara, gara-gara tersinggung, gara-gara tertolak, masa mau keluar? Bilang sebenarnya di sini nggak ada yang begitu. Di sini manis-manis semua. Amin. Nggak dikasih pelayanan, kabur pergi. Ketua kami itu sampai ngomong gini, maaf saudara, ini ngomong begitu loh. Maaf saudara, orang-orang yang memisahkan diri keluar dari GBI tidak lebih baik, minta maaf saya, dia bilang. Enggak lebih baik. Saya enggak ngancem maksudnya keluar dari Citra 2 enggak lebih baik. Enggak, aku enggak ngomong begitu. Itu dosa besar, saya jangan sampai terjadi. Nah, tapi maksudnya kalau saudara itu mau hidup dalam persekutuan yang sehat, pasti besi menajamkan besi. Ya, ayat kalau saudara baca ayat yang lain saudara, itu bukan besi menajamkan, manusia menajamkan sesamanya, tapi manusia saling menajamkan mukanya, wajahnya digosok saudara. Makanya kadang-kadang kalau saudara berbenturan itu mukanya merah, itu mukanya digosok saudara. Ya, saya cerita sama saya kemarin ulang tahun GDC, saya pergi dengan Pak Putih. Ya, saya cerita dengan salah satu, aduh puji Tuhan ini sekarang Citra 2 istilahnya tinggal lihat aja gitu kan. Wah luar biasa. Saya cerita sama yang orang baru nih. Saya bukan pamer ya. Saya dulu itu babak belur tuh kayak di ruang ICU saya. Tapi saya bersyukur Tuhan itu baik. Lewat hambanya ini istilahnya jadi dalam tanda kutip malaikat penolong. Sehingga salah satu dari tim kami, saya nggak sebut ya Brother Roy ya, dari tim kami bilang ini, Brother Markus ini disayang Tuhan. Ya memang betul. Iya kan kalau kita itu tulus, kita itu lempeng-lempeng ya kan. Iya kan dan kita itu berkomunitas, persekutuan itu kita itu tulus, udahlah. Selesai semuanya. Namanya manusia juga mengecewakan. Manusia juga manusia. Ya manusia juga manusia. Ya, ya. Itu hal yang biasa. Apakah suami istri gak saling mengecewakan? Saudara suami istri saling mengecewakan. Kita cerai saja. Udah selesai saudara. Selesai. Tadi kan saya bilang. Saya apakah cocok betul-betul sama ibu. Ada hal yang memang kadang sulit. Sulit yang memang. Tapi ya udah itu kita harus terima. Kelebihan dia, kelebihan saya. Kelemahan dia, kelemahan saya. Masa gara-gara gitu mau cerai? Ya enggak lah. Udah bangun pernikahan udah 30 tahun lebih. Mau apa lagi? Ya. Warisan apa yang kita mau beri? Ya kan? Warisan apa yang kita mau beri? Kalau kita seperti itu. Itu penting sekali. Bilang sebelahnya. Khotbahnya enggak usah panjang-panjang. Yang terakhir. Yang terakhir siap-siap mari. Ayo pemain musik. Kita mau selesaikan dengan tuntas. Tinggal dalam Kristus, tetap tinggal dalam Kristus adalah tinggal dalam pujian dan penyembahan. Saudara perlu membangun hubungan saudara dengan Tuhan secara ritual, seremonial, itu penting. Tetapi yang kedua tinggal dalam Kristus dalam keseharian. Bahwa kita punya kesadaran bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Dimanapun kita berada saudara. Yesus ada di sini. Dan saudara bisa ngomong terus sama Tuhan. Setiap hari setiap saat. Bisa ngomong. Kapan saja. Kapan saja bisa ngomong. Saya waktu mau pergi ke sebuah pelayanan. Tiba-tiba kan saya nyanyi kadang di motor saya nyanyi. Ternyata di motor itu kalau nyanyi suaranya keluar. Saya pikir pakai helm gak kedengeran. Tiba-tiba itu saya gak pernah audible. Di suara Tuhan di kuping saya gak pernah. Tapi di dalam hati. Tiba-tiba bilang, kamu siap-siap. Karena apa? Nanti kamu khotbah. Wah masa Tuhan. Ini kan acara besar saya harus khotbah. Ternyata betul sampai di tempat itu. Hamba Tuhan yang harus khotbah itu istrinya sakit dan dia harus pulang ke Semarang. Dan pemimpin di situ bilang ini, Pak Markus, oh puji Tuhan Pak Markus datang. Pak Markus khotbah ya, nggak apa-apa kan? Setiap saat bisa siap ya khotbah. Saya bilang, Tuhan udah ngomong di saya.
kita membangun hubungan sama Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang dekat dengan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya. Tuh. Saya berkali-kali udah cerita. Sampai Tuhan bilang, ketika kami butuh uang 270 juta. Tuhan bilang gini, uang 500 juta kecil, bayangin aja. Saya butuh 270, Tuhan ngomong 500 juta kecil. Untuk kebutuhan waktu itu pastori. Salah satunya duit itu diterima sama salah satu dari bendahara diakonia, betul kan? Itu Tuhan udah ngomong duluan sama saya. Saya cerita sama ibu, "Ma, Tuhan ngomong begini." Dia bilang, "Iya." Karena dia nggak ngalami jawabnya, ya gitu aja. Kalau dia ngalami pasti yes, aku juga dapat. Tapi kenapa aku doang yang dapat? Karena saya punya hubungan sama Tuhan. Lewat pujian penyembahan. Di pagi-pagi saya nyembah Tuhan. Saya ambil gitar, saya nyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan. Tuhan kasih tahu sesuatu. Ada anak muda mau ketemu saya. Ya. "Pak, aku mau ketemu." "Enggak bisa. Aku ada rapat." "Enggak bisa." "Pak, minta waktu 5 menit saja." Oke, 5 menit. Saya ke ruangan saya nyalain lampu, saya nyalain AC. Saya tunggu 5 menit gak datang. Saya ke toilet. Waktu ke toilet, Tuhan itu ngomong, "Itu anak muda yang datang mau kasih duit." "Oh ya? Kasih duit ya." Dan jumlahnya sekian, persis. Saya masuk ruangan gak lama dan, "Aduh Pak Markus minta maaf saya terlambat. Tadi mestinya harus buru-buru, tadi habis telepon harus berangkat. Pak, terima kasih untuk doanya. Saya dapat promosi bla 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 bla. Ada berkat. Ini buat gereja, bukan buat saya, buat gereja." Saya lihat di atas kertas coklat itu ada tulisan sekian juta, betul. Saya bilang sama ibu, "Ma, ada orang kasih duit." "Untuk siapa?" Dia selalu begitu. "Kalau saya dapat duit, untuk siapa?" Maksudnya gini loh, dia nggak mau. Kalau itu untuk Tuhan, jangan diambil. Kalau untuk pembangunan, jangan diambil. Kalau untuk ini, jangan diambil. Itulah istri yang baik, haleluya. Istri yang baik, nggak mata duitan, saudara. Ya, saya suka. Dia selalu nanya. Saya dikasih uang 100 juta aja. Juga, "Itu untuk siapa?" "Ini untuk kita." "Yang benar, telepon lagi, saya mau dengar," katanya begitu. "Nggak usah, saya udah rekam." Ini rekamannya. Tuh, makanya saya pakai rekaman. Jadi begitu, kalau bukan miliknya dia bilang jangan diambil. Kalau bukan miliknya, oh saya senang sekali. Jadi Tuhan kasih tahu. Makanya saudara bangun komunikasi lewat pujian penyembahan. Ketika kita menyembah Tuhan saudara. Secara ritual hari ini saudara datang menyembah Tuhan. Saudara itu secara ritual saudara. Karena firman Tuhan, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi roh kita. Jadi secara ritual ibadah itu saudara, WL itu ngajak nyanyi, saudara nyanyi. Saudara jangan diem. Saya lihat dari belakang saudara, semua nyanyi luar biasa. Dan saya lihat karena lampu digelapin jadi gelap semua saudara. Artinya saudara nyanyi saudara mestinya. Masa WL ngajak nyanyi begitu rupa. Yesus pokok dan kita caranya. Saudara cuman ya. Ini saudara waktunya saudara menyembah dia. Datang puji dia. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau disuruh tepuk tangan jangan tepuk kaki, gak bisa. Angkat tangan jangan angkat kaki saudara. Nyembah dia, puji Tuhan. Ada orang bilang begini ke saya. "Oh itu GBI kalau nyanyi berisik sekali. Tepuk tangan sorak-sorak." Saya bilang ada di Alkitab. Coba lihat itu dalam kitab Mazmur. Ada kalanya kita bersorak-sorak. Haleluya. Tepuk tangan, ada kalanya tepuk tangan. Maksud saya ada kalanya tepuk tangan gitu loh saudara. Tapi gak apa-apa, tepuk tangan gimana saudara-saudara, tepuk tangan kayak apa itu? Iya. Kalau sorak-sorai kayak apa sorak-sorai? Sorak-sorai itu dengan suara, dengan tepuk tangan, dengan iringan musik, dengan drum semuanya bunyi. Coba sorak-sorai. Wah! Itu mestinya. Saudara ketika saudara buka hati, saudara buka mulut, saudara itu saudara bisa rasakan kehadiran Tuhan. Artinya saudara bisa mengekspresikan itu. Saudara Tuhan bekerja dalam hidup kita.
Kalau saudara diem aja, saudara pulang dari gereja ini, semua diem aja gitu. Diajak nyanyi ketoklah ketaklek, WL-nya ketoklah ketaklek. Saudara pulang, gak ada hadirat Tuhan di Citra 2. Yang gak ada hadirat itu karena saudara gak nyanyi. Saudara gak ekspresi. Saudara tahu artinya ekspresi? Saudara gak mengekspresikan itu. Kita perlu ekspresikan. Itu ritual. Kita perlu, ritual juga penting. Secara pribadi juga penting. Kita perlu datang sama Tuhan. Saya ngalami Tuhan. Salah satunya selain firman dan persekutuan satu sama lain adalah pujian penyembahan. Ketika saya menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Coba saudara sebelum berangkat kerja, waktu-waktu yang baik, saudara datang menyembah Tuhan. Saudara datang sama Tuhan, Tuhan akan beritahu tadi itu. Bisnismu mungkin ngalami kesulitan. Mungkin kau bekerja dalam kondisi sulit. Engkau usaha lagi kondisi sulit. Ketika engkau connect sama Tuhan, Dia akan memberikan sebuah hikmat dan pewahyuan kepada saudara. Saudara akan mengerjakan bagian-bagian yang sangat luar biasa. Ketika kita connect sama Tuhan. Saya banyak sekali ngalami begitu. Saya tidak akan pernah kuat, salah satunya kalau saya tidak hidup dalam pujian penyembahan, ngadepin masalah-masalah masa lalu. Sehingga hari-hari ini saya bisa tegar bukan karena kekuatan saya, karena saya connect sama Tuhan. Dan ketika saya rasanya pedih hati saya nggak pernah cerita sama saudara. Saya nggak pernah nangis di depan saudara. Ya, di depan Ibu Agustina hanya sekali saja saya menangis. Dan jarang sekali. Saya lebih banyak menangis. Saya datang ke kamar. Saya nyanyi nyembah. Saya ambil gitar. Saya ngadu sama Tuhan. Tuhan. Sembari saya menyembah, saya ngadu sama Tuhan. Saya self talk sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya rasanya sakit hati. Sama si A, si B, si C, Tuhan sakit rasanya. Saya nggak doa begini di depan orangnya, saudara. Saya di kamar, nggak ada orang tahu. Tuhan bilang, kau harus lepasin pengampunan. Kau harus lepasin pengampunan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Ada kekuatan yang baru, ada kesegaran yang baru. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita bukan hanya mengagungkan Dia semata. Kita bukan hanya sedang menghormati Dia semata. Kita bukan hanya sedang saudara melihat dan memandang wajah Dia. Tetapi ketika kita datang sama Dia, kita disembuhkan, kita diobati. Karena semuanya untuk kita. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku,
rindu kau selalu diam dalam bait-Mu. Kita bangkit berdiri sama-sama. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam tuh mengenal-Mu. Oh, Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tiraya suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, oh, diam dalam bait-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau. Kami tinggikan, Kau yang kami sembah Tuhan. Haleluya, Haleluya. Kau kami sembah, Kau kami puji Tuhan, Kau kami muliakan, Kau kami agungkan. Saya percaya saudara, engkau sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Tapi Tuhan mau minta lebih lagi. Atau mungkin di antara saudara sudah mulai merasa kering dan saudara tidak melakukan apa-apa. Bangunlah dalam pujian penyembahan secara pribadimu. Bangunlah untuk engkau membaca kebenaran firman Tuhan. Berhadapanlah dengan komunitas yang ada. Di situ hidupmu akan dibentuk. Dan hari ini saya mau tekankan buat saudara. Bangunlah pujian penyembahan. Datanglah ke hadirat-Nya. Datanglah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Apa yang Dia mau dalam hidup saudara. Persoalan rumah tanggamu, persoalan bisnismu. Salah satunya yang kau bisa selesaikan ketika engkau datang sama Tuhan. Ketika terjadi konflik, kami komitmen membangun doa bersama. Dan itu gak mungkin bisa. Tapi ketika komitmen untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Kami berdua membawa kepada Tuhan. Kami nangis di hadapan Tuhan. Kami nangis di hadapan Tuhan. Dan di dalam tangisan itu kami bisa rasakan kehadirannya. Maka muncul pengampunan. Maka muncul yang namanya penerimaan. Maka muncul di situ yang namanya kerendahan hati.
kami dipulihkan kembali. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah lewat pujian penyembahan-Mu. Supaya Engkau menjadi pribadi yang dapat menghasilkan buah-buah. Buah kemiripan dengan Kristus. Buah yang namanya generasi. Buah pelayanan. Engkau mau merendahkan hati satu dengan yang lain. Bapa, berkati jemaat-Mu saat ini. Berkat-Mu atas mereka saat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Mari pegang pegang roti di tangan kanan saudara. Angkat lebih tinggi di atas kepala saudara. Naikkan syukur kepadanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Di karalama Yesus. Terima kasih. Di karalaya Rama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat Kota durinya, namun ku percaya namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin, Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Haleluya. Yesus juru selamatku. Mari kita berkata terima kasih Tuhan. Roti yang kami angkat di atas kepala ini, mari bilang terima kasih Tuhan. Adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkannya, agar kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami tinggal dalam firman-Mu. Kami menikmati daging dan darah-Mu Tuhan. Itu artinya kami menikmati firman-Mu. Kami menikmati pujian penyembahan. Kami menikmati persekutuan kami satu dengan yang lain. Oleh karena pengorbanan-Mu, tubuh-Mu yang dihancurkan, dipecah-pecahkan, supaya kami dapat tinggal tetap di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Bukankah
Roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita, yang atasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkannya supaya engkau dan aku tetap tinggal untuk menghasilkan buah di dalam Dia. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Darah Yesus telah dicurahkan 2000 tahun lebih yang lalu. Kita memperingati tentang curahan darahnya lewat anggur dalam cawan ini yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Yang melalui darahnya kita telah ditebus. Darahnya telah menyucikan kita. Darahnya telah membebaskan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu, darah perjanjian. Terima kasih Tuhan. Bukan cawan yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita, yang atasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, adalah lambang darah Kristus, darah perjanjian, darah yang ditumpahkan untuk mengampuni, yang telah mengampuni dosamu dan dosaku. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mereka telah menikmati firman-Mu, persekutuan dengan Engkau dan perjamuan ini. Kau teguhkan mereka yang lemah dikuatkan. Mulai hari ini mereka mau melekat dengan Engkau. Tinggal tetap di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamat. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan ku yakin Kau tebus dosa kami Tuhan. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamat. Dengan imanmu katakan Yesus. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Beri sorak-sorai bagi Raja yang hidup di dalammu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita semua yang diberkati firman Tuhan pada pagi hari, siang hari ini, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan lihat breaking news pada siang hari ini. Haleluya.
Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Markus yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan untuk kita semua pada siang hari ini. Biar kita terus tinggal di dalam Kristus dan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Caranya gimana? Kita mau terus tinggal di dalam firman Tuhan. Bilang kiri kananmu, tinggal di dalam firman Tuhan. Sambil ditepuk, tinggal dalam firman Tuhan. Gitu ya. Yang kedua apa? Itu kita mau tinggal di dalam pujian dan penyembahan. Ya, bilang lagi, tepuk lagi, tinggal dalam pujian dan penyembahan. Tinggal dalam pujian dan penyembahan. Yang terakhir itu kita mau tinggal di dalam komunitas yang benar ya. Kita percaya kita semua di sini memiliki komunitas-komunitas, komsel-komsel itu yang akan membuat kita semakin bertumbuh, menjaga kita, mengalami Tuhan supaya kita menghasilkan buah dimanapun kita berada. Amin. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Ya, kita semua satu keluarga, baik Bapak Ibu yang setia tetap beribadah. Setiap minggunya kita mau terus sama-sama mau bertemu di dalam Tuhan. Amin. Dan kita percaya gereja ini menyediakan sarana yang luar biasa apapun itu supaya kita bisa mengalami Tuhan, mengalami pertumbuhan setiap saat. Oke. Amin. Termasuk juga ibadah remaja pemuda di tempat ini juga sudah kembali aktif nih kok. Yes. Jadi kita jam 15.30 Light Generation dan yang Enpro kami undang untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak yang sekitaran antara SMP, SMA dan di atasnya boleh bergabung bersama-sama di ibadah RPP ini. Nah, sekalian juga menginformasikan bahwa coming soon kita akan ada yang acara ditunggu-tunggu sama anak remaja nih kok. Apa itu bro? Acaranya apa? Youth Summer Camp. Wow, keren. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, ini coming soon dalam rangka untuk menyambut yang Enpro dan LG akan mengadakan bazar. Jadi kalau Bapak Ibu nanti turun ke bawah di depan ruangan Abi ada bazar yang dilakukan. Apa aja bro ini? Wah, macam-macam. Ada kerupuk udang. Ada bakso ayam goreng. Bakso ayam. Kok nggak salah? Iya bener ya. Bener. Ada Ada minuman apa lagi, juga, bro? cuman tadi minumannya tadi dapat konfirmasi sudah habis diborong. Kopi, kayaknya. sold out kopi. Sold out, Iya, wah, luar yang biasa. ada liang teh ya buat Jadi, kesehatan. Gitu. Betul. Jadi jangan lupa nanti di bawah mohon disupport adik-adik kita yang sedang mengadakan acara ini. Ya. Kita nanti dananya ini akan untuk kita gunakan untuk menjaga jiwa-jiwa untuk ikut ke dalam camp ini. Diborong bro. Diborong, jangan lupa ya. Diborong. Nah, Ya. borong. Nanti ketinggalan kalau nggak harus cepet-cepetan. Oke. Ya, yang terakhir Gembala Jemaat dan juga pengurus GBI Citra Garden 2 mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Muda Kristanto ya, yang sudah dilantik ya. Berdiri kan nih? Boleh berdiri kan nih? Yang mana nih orangnya? Biar kenal ya, biar tahu. Biar tahu ya. Ya, Bapak Kristanto sudah dilantik menjadi PDM ya pada sidang GBI kemarin yang berlangsung, dan kita bersyukur bahwa Tuhan akan terus menyertai dalam pelayanan secara luar biasa. Dan setiap kita yang di sini, mari kita terus layani Tuhan dengan giat, karena itulah yang akan menjadi bagian di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Oke, itu saja kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak Gembala sekali lagi akan menutup kita di dalam doa dan menyampaikan doa berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita mengangkat dua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Dan saudara boleh berkata kepada Tuhan secara pribadi, bilang terima kasih Tuhan sepanjang minggu kemarin dari Senin sampai hari Minggu, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau mengangkat tangan itu, engkau membawa pergumulanmu, engkau mungkin berhasil dari hari Senin sampai hari Sabtu, tapi engkau juga mengalami kegagalan atau mengalami kegalauan, engkau mengalami banyak mungkin duka dan bahkan mungkin ada sukacita, tapi semuanya itu bawa kepada Tuhan. Dia mau memberkati saudara, dia mau mengubahkan semuanya itu supaya hari ini ketika engkau dengar pesan firman Tuhan, Tuhan akan teguhkan engkau untuk kau menghadapi hari esok sampai hari Sabtu dalam pelayananmu, pekerjaanmu, di rumahmu, di sekolahmu, di studimu, dimanapun engkau berada. Engkau bersama-sama dengan Tuhan dan jangan pernah takut bahwa Tuhan selalu menyertai dan bersama dalam hidup saudara untuk menopang saudara. Mari saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan ini kami bawa kepada Tuhan. Izinkan Tuhan untuk mengulurkan tangannya dan memberkati apa yang telah kau kerjakan sepanjang minggu ini.
Dan ketika Engkau telah diberkati dan sekarang kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan Engkau masih lagi mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Seraya Engkau menadahkan tangan. Kiranya Tuhan menyertai hidup saudara. Memberkati engkau, menolong engkau, memberi jalan keluar kepadamu, memberi hikmat kepadamu. Ketika kesulitan terjadi, ada jalan buntu, tetapi ketika engkau memandang Tuhan ke atas, selalu ada jalan. Dan Tuhan akan menyempurnakan dan memberkati itu. Dari Allah Bapa kita di surga, berkat yang sempurna. Dan melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang telah mati bagi kita. Serta Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang selalu menjadi sahabat dalam hidupmu. Menolong engkau, mengingatkan engkau, menyemangati engkau. Kemanapun engkau pergi dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Happy Sunday.